Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qom-i-Tuyan halaman 20 qauluhu wahbub. Qala an-nazim Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa an-nazimu Kiai Nazim dawuh wahbub li ahli dini rudda salamahum ing dawuh wahbub lan demeno sira Wahbub lan demeno sira li ahli dini maring ahli agama rudda lan jawab sira salamahum ing uluk salami ahli din uluk salami ahli din udanna ngindangono temen sira marudha ing pira-pira wong kang lara solilan nyalatono sira mauta ing pira-pira wong kang mati aslamu kang padha Islam sapa mauta zakara nutur sapa an-nazimu Kiai Nazim fi hadzal baiti ing dalem ikilah bait arba'a su'abin ing papat pira-pira cawangan fayuqalu muqaten ucapaken ala tartibima ing ngatasé runtute barang silaima sabako kang wis dingin apa wasu'batul hadiyatu wasituna dawuh wasu'batu utawi cawangan al-hadiyatu kang nomor 1 wasituna lan suwida iku hubbu ahli dini demen ing ahli agama qala alaihi salamu dawuh sapa nabi alaihi salam dawuh man sarrahu ing dawuh man utawi sapane wong iku sarrohum bungahaken ing eman apa ayu zahzaha yen to tentohaken sapa man anin nari saking neraka wa yudkhala lan den lebokaken sapa man al jannata ing dalem swarga fal ta'tihi muka becik teko ing eman apa maniyatuhu patini eman apa patini man wa huwa hale utawi iman iku yashhadu naksani sapa man an ing satuhuni kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang kena den sembah kelawan hak iku illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan satuhuni Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah wal yaktilan becik nekanono sapa man ilan nasi maring menungso ma ing barang silaima yuhibbu kang demen sapa man ayu ta ing yen to den tekaaken apa ma ilahi maring man Bismillahirrahmanirrahim
Qala an-nabi wahbub li ahli ad-dini rudda salamahum udanna marudha salli mauta aslamu. Dan dalam dzakaron nazim fi hadzal baiti wahbub li ahli din, jadi kita sebagai orang Islam dianjurkan supaya punya rasa senang terhadap sesama orang mukmin, menjawab salam, menjenguk orang yang sedang sakit, menjenguk seorang yang sakit serta nyalati mayat. Jadi dalam dzakaron nazim fi hadzal baiti arba'a syu'abin, dalam nazam tersebut Kiai Nazim menyebutkan 4 dari cabangan iman dari 61, 62, 63 sampai 64. Fayuqalu ala tartibi ma sabaqah was-su'batu al-hadi wa isituna hubbu ahli din. Qala alaihi salam man sarrahu ayyuzazzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Di dalam hadis tersebut Rasulullah jadi saya ulangi, cabangan iman yang ke-61 ialah kita itu harus bisa menjadi orang yang senang terhadap sesama orang Islam. Hubbuli ahli din ini artinya kita itu merasa senang terhadap sesama orang Islam. Senang terhadap ahli agama, berarti ahli agama itu ya termasuk kepada orang Islam. Jadi kita itu tidak boleh membenci orang Islam, apalagi kita sesama orang Islam. Sesama orang Islam itu harus saling mengasihani, tidak boleh saling mencaci maki. Qala alaihi salam man sarrahu azzuzza 'anil nar wa yudkhalal jannah faltati maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Tidak Rasul, bagi siapa yang ingin. Jadi kalau kita itu merasa senang untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka kita itu matinya dalam keadaan membawa Islam. Dan kita itu bisa wal ya'ti ilan nasima yuhibbu ayyuta ilahi, menyenangkan hati orang Islam. Jadi dalil hadis ini hakikatnya apa? Menunjukkan bahwa kita sesama orang Islam itu harus saling menghargai, rasa saling menyayangi. Sesama orang Islam harus merasa senang bertemu dengan orang Islam. Kita itu jangan sampai mencaci maki. Karena orang Islam, kita sebagai orang Islam itu satu sama lain sama dengan satu keluarga, sama dengan satu tubuh. Di saat sebagian tubuh kita sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Itulah kehidupan sebagai orang Islam. Wa an Anasin anin nabi annahu qala aksiru minal ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lanten riwayatakan saking sahabat Anas anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam opo annahu satuhuni nabi iku qala dawuh sapa nabi dawu aksiru minal ma'arifi minal mu'min fa inna likulli mu'min syafa'ah indallahi yaumal qiyamah.
ing daw aksiru padha ngakehno sira kabeh minal ma'arifi saking pira-pira kenalan minal mukminina kang saking pira-pira wong mukmin saking pira-pira wong mukmin wa inna likulli mukminin muqassatuhuni iku kadwe saben-saben wong mukmin muqassatuhuni iku kadwe saben-saben wong mukmin syafaatan utawi pitulung indallahi mungguwe Allah yaumal kiamati ing dalem tinu kiamah indallah ing dalem ngersani Allah yaumal kiamati ing dalem tinu kiamah wa qala lan dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasin jasad ing dawuh masalul mu'minina utawi sifate pira-pira wong mukmin fi tawadihim ing dalem asih-asiyani mukminin wa tarahumihim lan welas winelasani mukminin lan welas winelasani wong mukminin iku kamasalil jasati kaya sifate jasad idastaka ari kalani loro apa udun anggota minhu saking jasad yuda'a tuda'a tada'a moko narik apa udwun sairahu ing sekabehane jasad sairahu ing sekabehane jasad bil huma kelawan loro panas wasahari lan melek bengi wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis idkhalus sururi utawi dawu idkhalus sururi utawi nglebokaken ing kebungahan fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin iku khairun luwe bagus apa idkhalus surur min ibadati sittina tinimbang saking ibadah suwida apani sanatan tauni Bismillahirrahmanirrahim wa an Anasin anin nabi annahu qala aksiru minal ma'arifi minal mu'minin fa inna likulli mu'min syafa'ah indallahi yaumal qiyamah. Ini ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Rasulullah bersabda aksiru minal ma'arifi minal mu'min. Jadi kita memperbanyak kenalan terhadap orang mukmin, memperbanyak kenal terhadap orang mukmin. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin, setiap orang mukmin itu bisa menolong kita besok pada hari kiamat. Jadi menurut Allah setiap orang mukmin itu bisa memberi pertolongan kepada kita. Untuk itulah kita supaya memperbanyak berkenalan dengan orang-orang yang beriman. Lebih banyak perkenalan kita terhadap sesama orang Islam, maka lebih banyak syafaat yang akan kita dapatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masal mu'minin fi tawadihim wa taharumihim kamathil jasad idashtaka udwun minhu tada'a sa'iruhu bil huma was sahari. Tidak Rasulullah, sifatnya orang mukmin dalam segi saling mengasihani, saling belas, di dalam segi belas kasihan itu sama dengan sifatnya jasad. Bagaimana? Ketika sebagian dari salah satu dari tubuh kita, dari anggota tubuh kita sakit, maka yang lain ikut sakit, rasa panas dan tidak bisa tidur. Kita sakit perut yang sakit, tapi semua kita rasakan, mau makan tidak enak, mau berdiri lemes, sembarang kan itu. Jadi sifatnya orang mukmin dalam segi saling mengasihi seperti ini. Jadi di saat orang mukmin itu disakiti, maka kita juga akan merasa sakit. Untuk itulah kita harus saling menghormati, saling menghargai, jangan saling mencaci maki. Kalau sesama orang Islam saling mencaci, lah bagaimana dengan yang lain? Kita itu sesama Islam seharusnya harus saling menghormati.
Wafil hadis, ya, kita itu harus saling merahmati satu sama lain. Nah kalau kita melihat ada orang Islam disakiti, kita tenang saja. Justru kita menolong. Yang menyakiti siapa? Non muslim menyakiti orang Islam, kita tenang saja. Tidak kadang-kala kita merasa senang. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Wa fil hadis idkhalus surur fi qalbi mu'min khairan min ibadati sittina sanatan. Dalam hadis disebutkan idkhalus surur, menyenangkan hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi menyenangkan hati orang Islam, orang mukmin lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kan enak kita menyenangkan hati. Kadang-kadang kita itu sulit untuk menyenangkan. Banyak cara menyenangkan hati orang. Kita melihat orang itu siapa dia, orang yang beriman. Yang mau dimakan tidak ada, coba kita bantu. Betapa senangnya. Apalagi orang itu kelaparan, kehausan. Jangankan orang lain, coba kita bayangkan pada diri kita sendiri. Di saat kita itu dalam kehausan, tidak ada air sama sekali, akhirnya tahu-tahu ada orang memberi air minuman. Bagaimana senangnya? Masya Allah. Apalagi kita tidak punya uang, mau makan tidak makan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, makan tidak makan, minum tidak minum, ada orang yang mengasih makanan. Bagaimana senang? Seperti itulah ketika orang itu juga seperti itu. Jadi kita itu kembalikan kepada diri kita sendiri saja. Kembalikan kepada diri kita. Ketika kita itu dalam kesulitan, ada orang yang menolong, pasti kita akan merasa. Demikian pula ketika ada orang yang sedang kesulitan, kita membantunya, pasti orang itu akan merasa sangat senang. Di sini. Jadi kalau kita tidak, ya kita niati saja kita itu untuk menyenangkan Rasulullah. Saya ingin menyenangkan hati orang Islam ini. Dengan tujuan saya ingin menyenangkan hati Rasulullah. Kalau kita sudah diniati untuk menyenangkan hati Rasulullah masih tidak bisa, ya nggak tahu sudah. Itu cara apa? Cara agar kita itu mudah untuk mengasihani orang. Tujukan saja kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi lan sayujo opo yazida ayazida yento nambahi sopo sasufi tau kiriman ing dalem ngagungaken uwong dalakang nutuhaken opo hayatuhu tingkai eman wasia buhulan piro-piro totote eman ala uluwi manzilatihi ing atase luhure pangkate eman fayunazzalu mukoten enggo akan sopo annasu menungso manazilahum ing dalem piro-piro panggonanin nas warawa. Sebaiknya di sini dan sangat baik sekali, pantas sekali apabila kita itu mengagungkan orang. Dilihat dulu, lihat tingkah lakunya, lihat pakaiannya bagaimana. Jadi kita itu tempatkanlah orang itu di tempat yang semestinya. Oh, ini adalah orang yang pangkatnya tinggi. Nah, kita menghormati demi untuk menyenangkan hati itu, kita itu supaya ya gimana ya, menyerahkan dia. Artinya gini, seandainya ini yang datang kepada kita itu adalah orang yang tidak mampu. Nah, ketika orang yang datang kepada kita itu orang yang tidak mampu, kita beri suguhan yang sederhana, itu sudah merasa alhamdulillah. Tapi di saat yang datang itu orang yang pangkatnya tinggi, kemudian kita beri yang sederhana, dia itu kadang-kala bisa merasa terhina. Nah, ini orang yang seperti ini, saya harus menyambutnya seperti ini. Dan ini juga penting, karena ini pernah terjadi kepada Siti Aisyah. Waroba lan
Waruwiya lan den riwayataken sapa anna Aisyah satune Siti Aisyah iku kanat ana sapa Siti Aisyah iku fi safarin ing dalem lelungan fanazalat mukoleren sapa Siti Aisyah manzilan ing dalem panggonan siji fawadhaat muka nyelehaken sapa Siti Aisyah ta'amaha ing pangadaharani Siti Aisyah faja'a muka teka sapa sailun wong kang jaluk faqalat muka dawuh sapa Aisyah tu Siti Aisyah nawilu ngelongno sira kabeh hadil miskina ing ikilah wong miskin koson ing sak cuwil saking roti summa marro muka nuli lewat sapa rajulun wong lanang ala dabbatin ing atase ana ndukure tunggangan faqalat muka dawuh sapa Siti Aisyah Fakat ud'uhu ngundang sira ing rajulun ila ta'ami maring panganan. Fakila muka den dawuhaken lah maring Siti Aisyah apa tu'tina hadzal miskin tu'tina apa to maringi panjenengan hadzal miskina ing ikilah wong miskin. Wa tad'ina lan ngundang panjenengan hadzal gina ing ikilah wong sugih. Faqalat mukon jawab sapa Siti Aisyah jawab innallah satuhuni Allah iku qad anzala teman-teman nganggoaken sapa Allah annasa ing menungso manasilahum ing pira-pira panggonane nas fala buddha muka ora kenu ora lana kaduwe kita Omin ain tu nazilahum saking yento nganggoaken lana fala buddamu qora kuno ora lana katu ingsun min annu nazilahum saking yento nganggoaken ingsun ing nastil kalmanazila ing mengkunu panggonan fahadal miskinu muka utawi ikilah wong miskin iku yarudha rinda sapa miskin hadal miskin biqorsin kelawan sak cuwil wa yaqabahu lan cember lan Allah alaina lan cember lan Allah alaina ing atase ingsun apa annutiyah yen to maringi sapa ingsun hadal gina ing ikilah wong sugih ala hadhil hayati ing atase ikilah tingkah korson ing sak cuwil. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna Aisyah kanat fi safarin fanaza manzilan wa da'at ta'amaha faja'a sa'ilun faqad Aisyah nawilu hadzal miskin korson sumarra rajulan ala dabba faqad ad'uhu ila ta'am faqila la tu'tina ila akhirnya. Jadi niki dikisahkan oleh Siti Aisyah pada suatu hari di tengah perjalanan. Kemudian di tengah jalan Siti Aisyah itu berhenti di satu tempat, kemudian menurunkan makanannya. Setelah selesai diturunkan, tiba-tiba ada seorang pengemis, orang yang minta makanan. Akhirnya dari Siti Aisyah, berilah, ambilkan sedikit roti. Nah, setelah laki-laki yang pertama itu pergi, datang lagi seorang laki-laki naik kuda juga meminta-minta. Dalam Siti Aisyah undanglah mereka, undang dia untuk makan bersama. Karena Siti Aisyah seperti itu, yang pertama cuma diberi sedikit, yang satu sedangkan yang kaya suruh diajak makan. Akhirnya sahabat nanya, apakah kamu memberi orang miskin ini sedikit, sedangkan kepada orang yang kaya kamu mengundang? Jawabnya Siti Aisyah gimana? Innallaha ta'ala qad anzalan nas manazilahum. Jadi Allah itu memberi tempatnya orang itu sesuai dengan tempat mereka. Orang yang pangkatnya tinggi Allah berikan pangkat yang tinggi, orang yang pangkatnya rendah Allah berikan. Jadi sesuai pangkatnya. Nah, apakah saya tidak, berarti kan saya itu juga harus seperti ini. Jadi apakah salah kalau saya itu juga menempatkan orang ini menempatkan mereka sesuai dengan pangkatnya masing-masing? Orang miskin ini sekalipun hanya diberi roti sedikit, dia itu rela.
Tapi kalau orang kaya ini yang saya kasih roti sedikit, pasti kita yang malu. Pasti kita yang merasa malu sendiri, nanti orang ini bakhil. Jadi bahkan orang itu merasa terhina. Kenapa? Nah, dia seorang penaik kuda cuma diberi roti seperti orang yang jalan kaki. Disinilah. Jadi kita itu bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya orang itu. Tapi ya yang seperti ini memang sulit. Sulit seperti ini. Kadang-kala kita itu pilih-pilihnya itu bukan karena apa? Oh, karena kekayaannya. Oh, ini kaya, ini miskin. Ini tadi ya, dalam masalah niki memberi orang, kalau orang kaya diberi, coba pun mau minta dikasih kue satu, orangnya kaya pasti dia itu merasa dihina. Tapi kalau kita, oh ini saya kasih 3, dia itu merasa ada harga diri. Jadi kita itu jadilah orang yang bisa menghargai orang lain. Artinya di sini kita itu supaya bisa menghargai orang lain. Janganlah kita sebagai orang Islam justru merendahkan orang lain. Tidak ada alasan. Sangat tidak pantaslah kalau kita itu menghina orang lain. Wasya'batu salawasituna, dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.